Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap, iya Pak. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bagus Setiaji telah memimpin doa. Alhamdulillah pada hari ini sudah bergabung sekitar 12 orang. Semoga yang lainnya nanti bisa menyusul atau bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang program linier, terutama untuk memodelkan matematika dari masalah kontekstual program linier untuk SMK kelas 10. Materi ini diambil dari kompetisi dasar, yaitu menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Dari kompetisi dasar ini dibuatlah suatu indikator pencapaian kompetensi, yaitu menentukan model matematika dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel dan merumuskan model matematika dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Dari kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ini dibuatlah suatu tujuan pembelajaran, yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran berbasis masalah, peserta didik diharapkan dapat menentukan model matematika dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel dan merumuskan model matematika dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Jadi fokus kita hari ini yaitu membuat model matematika yang terkait dengan program linier 2 variabel. Sebelumnya kalian telah mempelajari tentang membuat model matematika dari SPLDV. Masih ingat bagaimana cara, jika ada soal cerita, bagaimana cara membuat model matematikanya? langkah pertama memisalkan, Pak. Ya, terus? Langkah kedua membuat model matematika. Oke, sip. Nah, ini coba perhatikan video berikut ini. Ini tentang program linear sama memodelkan matematika. Tahukah kamu apakah itu program linier? Nah, materi program linier yang akan kita pelajari terdapat beberapa hal yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah model matematika, yaitu pemodelan matematika. Yang kedua, menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Yang ketiga, menentukan sistem pertidaksamaan linier dari suatu daerah penyelesaian. Dan yang keempat, menentukan nilai optimum, di mana ada nilai maksimum dan ada nilai minimum. Dalam kehidupan sehari-hari, sering dijumpai aplikasi program linier, seperti pembangunan perumahan atau apartemen, pemakaian obat-obatan dalam penyembuhan pasien, pemakaian tanah untuk lahan parkir, masalah transportasi, dan lainnya. Pada aplikasi program linier, sering dijumpai istilah terbesar ataupun terkecil dari sejumlah batasan yang berupa pertidaksamaan linier. Secara umum, program linier terdiri atas dua bagian, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi. Sedangkan fungsi objektif adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan, dalam artian dimaksimumkan atau diminimumkan. Dalam program linier ini, batasan-batasan yang terdapat dalam masalah program linier diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bentuk perumusan matematika yang disebut model matematika.
Tahukah kamu apa itu model matematika? Model matematika adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari dalam bentuk matematika, sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara sistematis. Bagaimana adik-adik? Apakah sekarang kalian sudah mengetahui tentang program linier? Selanjutnya, kita akan mencermati bagaimana memodelkan sebuah masalah. Ayo kita cermati contoh. Contoh yang pertama. Seorang pelamar di sebuah perusahaan dinyatakan diterima bekerja di perusahaan jika memenuhi syarat-syarat. Jumlah hasil tes potensi akademik dan tes psikologi tidak boleh kurang dari 14. Dan nilai masing-masing hasil tes tersebut tidak boleh kurang dari 6. Buatlah model matematika untuk permasalahan tersebut. Jawab. Pertama-tama kita lakukan pemisalan. Jadi kita misalkan nilai tes potensi akademik adalah X dan nilai tes potensi psikologi adalah Y. Berdasarkan kalimat jumlah hasil tes potensi akademik dan tes psikologi tidak boleh kurang dari 14, maka kita dapatkan bentuk ketidaksamaan yaitu X tambah Y lebih besar atau sama dengan 14. Nah, tanda ketidaksamaannya di sana kita gunakan tanda lebih besar atau sama dengan. Karena dikatakan bahwa nilai kedua tes, jumlah kedua tes tidak boleh kurang dari 14. Jadi tentu jumlahnya harus melebihi dari 14. Kemudian, berdasarkan kalimat nilai masing-masing hasil tes tersebut tidak boleh kurang dari 6. Maka tentunya di sini nilai X harus lebih besar atau sama dengan 6 dan nilai Y juga harus lebih besar daripada 6. Nah, bentuk inilah yang kita sebut pemodelan matematika dari permasalahan tersebut di atas. Bagaimana adik-adik? Bisa kalian pahami? Agar lebih memahami, ayo kita lanjut ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua, seorang penjahit pakaian mempunyai persediaan kain polos 20 meter dan kain bergaris 45 meter. Penjahit tersebut akan membuat pakaian model U dan model V. Model U memerlukan 1 meter kain polos dan 3 meter kain bergaris. Sedangkan model V memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain bergaris. Laba dari masing-masing model V adalah 20.000 dan model U adalah 15.000. Buatlah model matematika agar penjahit tersebut mendapat laba maksimum. Jawab. Ya, pertama-tama sama seperti pada contoh sebelumnya, kita lakukan pemisalan, di mana kita misalkan pakaian model U adalah X dan pakaian model V adalah Y. Nah, untuk mempermudah kita melakukan pemodelan, kita dapat memanfaatkan tabel sebagai berikut. Di sini ada jenis pakaian, ada model U, model V, tersedia, kain polos, dan kain bergaris, dan juga ada laba. Nah, berdasarkan kalimat-kalimat yang ada, kita akan mengisi tabel-tabel yang sudah disediakan. Berdasarkan kalimat, model U memerlukan 1 meter kain polos dan 3 meter kain bergaris, maka kita bisa isikan untuk di model U, kain polos 1 meter, kain bergaris 3 meter. Berdasarkan kalimat model V memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain bergaris, maka kita bisa isikan tabel pada bagian model V, kain polos 2 meter, kain bergaris 1 meter. Karena dalam soal sudah dikatakan bahwa persediaan kain polos 20 meter dan kain bergaris 45 meter, maka pada tabel tersedia kita tuliskan kain polos 20 meter dan kain bergaris 45 meter. Dan yang terakhir, berdasarkan kalimat laba dari masing-masing model V,
adalah 20.000 dan model U adalah 15.000, maka pada tabel kita nyatakan model U 20.000 dan model V 15.000. Berdasarkan tabel tersebut, kita dapatkan fungsi kendala, yaitu X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 20. Nah, fungsi yang ini kita peroleh berdasarkan kolom yang ini. Tadi itu tampilan dari program linier. Apa itu kegunaan dari program linier tadi? Ada yang tahu? Jadi program linier itu bisa digunakan dalam bidang ekonomi, dalam bidang kedokteran, atau dalam bidang farmasi. Itu bisa kita gunakan. Tadi kan ada 2 contoh soal ya. Siap, iya. Dari video itu. Ada yang ditanyakan dulu dari video itu? Kita perhatikan bahan ajar yang sudah Bapak share di Google Classroom. Apa itu program linier? Yang saya tekankan contoh soal seperti ini. Hampir sama seperti tadi. Apa langkahnya tadi? Kalau ada soal seperti ini. Diapakan? Misalkan langkah Dimisalkan. Yang dimisalkan ini yang mana? model Model. sepatu Kenapa? pertama. Misal X sama dengan apa? Pertama Sama Y sama dengan kedua. model kedua. Nah, seperti ini. Nah, paham sampai sini dulu. Sampai yang dimodelkan. Siap, Pak. Terus di soal situ kan ada ini. Bahan pertama, bahan kedua. Jadi ditulis di sininya. Bahan pertama, bahan kedua. Ya. Terus ada harga. Di sini ada harga di sini. Harga model pertama. Udah tinggal dimasukkan. Karena yang di atas gram, berarti ini harus jadikan ke gram juga. Jadi 72 kg sama dengan 72.000 gram. Sama seperti ini 64 kg, jadi 64.000 gram. Jadi harus sama di sini satuannya ya. Nah, cara membuat model matematikanya, kamu bacanya ke bawah seperti ini, bukan ke samping. Jadi bacanya ke bawah. Jadi 200 kali X berarti 200X ditambah 180Y. Kalau ini kan ketersediaan, berarti kan tidak boleh melebihi ini kan. Kalau tidak boleh melebihi berarti kurang dari. Sehingga diperoleh seperti ini. Jadi 200X tambah 180Y kurang dari 72.000 yang ini tadi. Persamaan kedua, 150X ditambah 170Y kurang dari 64.000. Kurang dari sama dengan seperti ini. Nah, ini persamaan pertama ini bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 20. Yang bawah juga sama, dibagi 10. Dapatnya 15X tambah 17Y kurang dari 6.400. Terus X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ini harus selalu ada dalam menjawab soal. Jadi tadi kan ada fungsi kendala sama fungsi objektif. Fungsi objektif ini khusus untuk yang ini, yang harga. Jadi 500.000X ditambah 400.000Y. Jadi inilah jawabannya nanti. Jadi kalau ditanya tentukan model matematika, ada 2. Ada fungsi kendala sama fungsi objek. Ada yang ditanyakan dulu? Pak, itu satuannya harus gram atau yang lain, Pak? Nanti tergantung soalnya. Berarti di sini misalkan meter, kalau sini kilometer, berarti harus dijadikan meter semua. Jadi tergantung soalnya nanti. Tapi harus sama sininya ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ini tanyakan lagi. Jadi nanti di LKPD seperti ini jawabnya. Ini tanyakan lagi untuk bahan ajar. Sudah paham? Siap, sudah. Sudah, Pak. Oke, kita lanjut. Perhatikan masalah berikut ini. Ira, seorang lulusan SMK Tata Boga, membuat 2 jenis kue untuk dijual di kantin makanan tradisional, yaitu kue lapis dan kue klepon. Untuk membuat satu adonan kue lupis, diperlukan 500 gram tepung beras ketan dan 300 gram gula. Tentukan model matematika dari permasalahan program linear tersebut agar Ira mendapatkan keuntungan
hitungan yang sebesar-besarnya. Di sini kan ada 3 soal. Yang kalian kerjakan yang 1 soal ini dulu. Untuk yang soal 2 dan 3 ini nanti pertemuan selanjutnya. Coba kita perhatikan LKPD-nya. Jadi pembelajaran hari ini kalian mengerjakan ini LKPD. LKPD sama seperti kemarin. Kalian tuliskan nama, kelas, dan nomor absen dulu. Di sini ada penjelasannya. Permasalahan yang tadi. Jadi kalian kerjakan berdasarkan bahan ajar yang sudah saya share di Google Classroom tadi. Kalian lihat di situ, kalian download. Langkah awal apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Di situ. Kalau sudah, baru kalian tulis di sini. Jadi langkah 3 itu menuliskan model matematikanya. Di sini termasuk fungsi kendala dan fungsi objektifnya. Yang kedua juga sama. Kalian kerjakan seperti nomor 1. Oke. Jadi nanti setelah kalian kerjakan, terus kalian share di Google Classroom ya. Kalau ada permasalahan, bisa kalian chat di sini atau di WA. Bisa chat di sini, kalian tanyakan di sini, seperti itu. Paham apa yang akan kalian lakukan? Paham, Pak? Siap, paham. Oke. Jadi kerjakan LKPD-nya yang ada di sini. Kalian setelah selesai difoto, di-share di sini hasil LKPD sampai jam 9 ya. Sekitar 30 menit lagi kita gabung lagi di Google Meet jam 9.00 seperti itu. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan lewat chat di Google Classroom atau lewat WA. Kalau misalkan kalian tidak bisa mengumpulkan lewat hasil di sini Google Classroom ini, bisa dikirim japri ke WhatsApp saya, seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini sudah ada beberapa siswa yang sudah mengumpulkan baik dari Google Classroom maupun dari WhatsApp. Dari yang sudah kalian kerjakan LKPD-nya, coba ada 1 orang yang mempresentasikan untuk pekerjaan nomor 1. Siapa? Milih Ade. Ade, siapa Ade? Silakan Ade. Ya Pak, langkah pertama misalkan kue lupis sama dengan X, kue klepon sama dengan Y. Langkah 2, jenis kue model pertama X 500 gram, bahan pertama, bahan kedua 300 gram. Model kedua Y, bahan pertama 400 gram, bahan kedua 200 gram. Keuntungan 30.000 dan 25.000. Ketersediaan 15 kg sama dengan 15 gram, 15.000 gram. 8 kg sama dengan
8 kilogram sama dengan 8.000 gram. Pasti. Langkah ketiga, satu fungsi kedua 500x ditambah 400y. Siapa itu? Bacanya apa, Pak ya? Kurang dari sama dengan Kurang dari sama dengan 15.000. 10x tambah 8y kurang lebih sama dengan 30 dibagi 50. 300x ditambah 200y 15x ditambah 10y sama dengan kurang lebih 400 dibagi 20. X kurang lebih sama dengan 0, y kurang lebih sama dengan 0. Dua fungsi objektif f, x, dan y sama dengan 30.000 x ditambah 25.000 y. Oke, terima kasih Ade. Ada yang perlu ditanyakan dulu dari teman-temannya dari pekerjaan Ade ini? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Siap, tidak. Nah, coba perhati. Yang ini apa ini seharusnya di sini ini? Ini kok kosong? Tulisannya apa di sini? Siap keuntungan. Keuntungan. Berarti di sini nanti ditulis keuntungan. Nah, Ya, Pak, maaf, sekarang Pak. lihat. Keuntungan, Pak. Ya, sekarang lihat fungsi kendala 1. 500x ditambah 400y kurang dari sama dengan 15.000. Di sini dibagi 50 semuanya ya. Jadi 10x ditambah 8y kurang dari sama dengan 30. Sekarang perhatikan yang ini. Apakah ini sudah bentuk sederhana? Siap, masih bisa dibagi lagi. Berarti dibagi berapa? Siap, masih bisa dibagi 2 lagi. 2 lagi. Berarti hasilnya sama dengan 5x ditambah 4y kurang dari 15. Oke, jadi yang untuk fungsi kendala yang pertama dibentuk paling sederhana menjadi 5x ditambah 4y kurang dari sama dengan 15. Oke. Sekarang yang fungsi kendala yang kedua, kalian perhatikan. Masih bisa lagi nggak disederhanakan? Coba perhatikan yang ini, yang fungsi kendala nomor 2. Masih bisa disederhanakan lagi nggak? 15, 10, 400. Siap, bisa. Bisa. Dibagi berapa? 5. Siap. Hasilnya? 3x ditambah 2y kurang lebih sama dengan 2. Kurang dari sama dengan? Kurang dari sama dengan 200. Ini dibagi 5? 20. 80. 80, astagfirullah. Jadi fungsi kendala 2 coba dibacakan lagi, Bagus Setiawaji. 2y kurang dari sama dengan 80. Oke, jadi untuk fungsi kendala itu dicari yang paling sederhana, seperti itu. Jadi ini nanti masih kurang disederhanakan. Ya, Pak. Ada yang tanyakan nomor 1? Sekarang yang nomor 2, siapa? Chandra. Ya, Pak. Langkah 1, memisalkan topi pertama sama dengan X, topi kedua sama dengan Y. Langkah kedua, jenis topi. Model pertama X, bahan kain hitam 25 cm, bahan kain merah 15 cm, keuntungan 3.000. Model kedua Y, bahan kain hitam 15 cm, bahan kain merah 30 cm, keuntungan 5.000. Ketersediaan bahan kain hitam 100 meter sama dengan 10.000 cm, bahan kain merah 140 meter sama dengan 14.000 cm,
Angka ketiga, 1. Fungsi kendala 25x ditambah 15y Kurang dari lebih sama dengan kurang dari 10.000. kurang dari sama dengan Ya, 25x ditambah 15y kurang dari sama dengan 10.000. 15x ditambah 30y kurang dari sama dengan 14.000. Sama dengan 5x ditambah 3y kurang dari sama dengan 2000 dibagi 5. Sama dengan 3x ditambah 6y kurang dari sama dengan 2800 dibagi 5. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. 2. Fungsi objektif f x, y sama dengan 3000x ditambah 5000y. Oke, terima kasih Chandra. Dari fungsi kendala dan fungsi objektif, ada yang ditanyakan dulu dari yang lainnya. Ada yang ditanyakan? Bagus, Tio Oji, ada yang ditanyakan? Dari fungsi kendala ini. Itu apa yang 3x ditambah 6y kurang lebih sama dengan 2800 itu masih bisa dibagi lagi apa udah sampai situ, Pak? Kan 3-nya itu sama 6-nya masih bisa dibagi 3 lagi. Kalau misalkan mau disederhanakan lebih sederhana. Menurut kalian bisa disederhanakan lagi nggak ini? Siap, bisa. Kalau bisa, berapa? X ditambah 2Y kurang lebih sama dengan 3.000. Nggak bisa. Bagi 3. Nggak bisa yang 2800-nya nggak bisa dibagi 3. 2800-nya nggak bisa. Kalau misalkan bisa ya udah disederhanakan, kalau nggak bisa berarti ya udah itu bentuk Cukup. sederhananya seperti itu. Ada lagi yang tanyakan? Ya. Oke, itu dari nomor 1 dan nomor 2 yang sudah dibahas bersama-sama. Dari LKPD yang sudah kalian kerjakan atau materi yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Coba kalian simpulkan pembelajaran untuk hari ini. Bagus, Siti Waji, mungkin bisa menyimpulkan. siap. Kesimpulannya sama kayak kesimpulan yang materi-materi sebelumnya, itu dalam perumusan matematika itu bisa membantu dalam kehidupan masalah sehari-hari. Oke, itu dari Bagus Setiaji. Kalau dari Ade atau Rohib? Siap, Pak. Saya jadi bisa mengerjakan dengan linear, Pak. Tapi walaupun ada yang salah, Pak, tadi Pak kurang sederhana. Oke, sip. Chandradi, Setia? Bisa membantu saat menyelesaikan pekerjaan sehari-hari, Pak. Oke, sip. Jadi nanti yang aktif-aktif ini akan dapat tambahan nilai seperti itu. Oke, saya pertegas lagi kesimpulan untuk hari ini. Jadi program linear itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari karena bisa kita terapkan dalam bidang ekonomi, dalam bidang pengobatan, dalam misalnya pengukuran tanah. Nah, untuk menyelesaikan program linear itu, langkah pertama kita harus membuat model matematika
dari permasalahan itu. Jadi yang kita pelajari hari ini membuat model matematikanya. Itulah kesimpulan yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Dari yang telah kalian pelajari hari ini, pengalaman apa yang kalian peroleh? Coba bisa diceritakan. Dalam pembelajaran hari ini, apa yang kamu rasakan? Silakan satu orang, pengalaman yang kalian peroleh pada pembelajaran hari ini. Kalau belajar matematika itu sebenarnya lebih mudah kalau langsung tatap muka, Pak. Oke, dari Bagus Setiaji, lebih mudah kalau tatap muka kalau belajar matematika. Oke, sip. Bisa jadi bahan refleksi itu. Kalau dari Chandra? Selain itu belajar matematika itu sebenarnya mudah asalkan dari awal gitu, Pak. Maksudnya kita itu lebih enggak kayak ngeluh bilang matematika itu susah gitu. Kan kalau dijalanin gitu sebenarnya mudah. Mungkin ada lagi? Dapatkan ilmu baru, Pak. Ilmu baru. Kalau dibandingkan dengan tatap muka, apa yang kamu rasakan? Lebih cepat tanggap, Pak, dengan materi. Oke. Jika dibandingkan pembelajaran secara daring atau pembelajaran secara tatap muka, mana yang menurut kamu lebih baik dan lebih enak? Tatap muka, Pak. Kenapa? Bisa sambil dijelaskan, jadi lebih paham. Oke. Jadi mudah-mudahan ya nanti bisa tatap muka. Oke. Di Google Classroom Bapak sudah share itu tentang evaluasi pembelajaran. Jadi kalian kerjakan, di situ sudah ada tenggang waktunya, pengumpulannya. Dan minggu depan, pada pertemuan selanjutnya, kita akan melanjutkan materi ini, yaitu tentang sistem pertidaksamaan linier, dua variabel. Jadi setelah model matematika, tadi kan ada model matematikanya, kita selesaikan itu. Itu nanti di pertemuan selanjutnya. Siap. Oke. Mungkin itu untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.